Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdullah Mir Hakim dengan NIM 21 11 21 2018 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan teman aku. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 21 11 21 20 04. Nah, kami dari kelompok 25 akan menjelaskan nih bagaimana mengenai osteoporosis yang merupakan salah satu gangguan dari sistem muskuloskeletal. Nah, video ini juga dimaksudkan dalam rangka pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dasar biomedik 2, yaitu Ibu dosen Suci Maisyarah Nasution SST MKM. Di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 5 laki-laki yang berusia lebih dari 50 tahun mengalami fraktur atau patah tulang yang disebabkan oleh osteoporosis. Nah, pada tahun 2009, terdapat 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia. Nah, pada tahun 2013, prevalensi osteoporosis pada perempuan yang berumur 50-80 tahun sebanyak 23% dan berumur 70-80 tahun sebanyak 53%. Dan pada tahun 2050 diperkirakan 6,3 juta manusia akan mengalami osteoporosis dan lebih dari setengahnya itu berasal dari Asia. Dan diperkirakan juga pada tahun 2050 penduduk Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 300 juta jiwa. Nah, sebelumnya, apa sih osteoporosis itu? Nah, osteoporosis merupakan kondisi atau penyakit di mana tulang menjadi rapuh dan mudah retak atau patah. Nah, osteoporosis ditandai dengan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan pada mikroarsitektur atau bentuk mikro jaringan tulang yang mengakibatkan menurunnya kekuatan tulang dan meningkatkan kerapuhan tulang sehingga menyebabkan tulang mudah patah. Osteoporosis ini ditandai oleh 2 hal. Yang pertama, densitas atau kepadatan tulang yang berkurang. Yang kedua yaitu kualitas tulang yang menurun. Densitas tulang ini merupakan berapa gram mineral per volume tulang. Sedangkan kualitas ini mencakup dengan arsitektur, penghancuran, pembentukan kembali atau mineralisasi tulang. Nah, densitas tulang ini dapat dihitung dengan menggunakan angka dengan menggunakan berbagai alat. Sedangkan kualitas tulang tidak dapat dihitung dengan menggunakan berbagai alat ataupun angka. Nah, tulang yang normal ini mengandung protein, kolagen, serta kalsium. Jika tulang mengalami kekurangan zat-zat tersebut, maka tulang berpotensi untuk terkena keropos. Nah, keropos ini yang dapat menyebabkan fraktur. Karena itu sangatlah penting untuk melakukan pencegahan agar tulang tidak mengalami keropos. Nah, World Health Organization atau WHO itu telah menentukan kriteria mengenai tingkat keparahan keropos tulang yang sudah diterima oleh seluruh dunia berdasarkan nilai T-score. Nah, nilai T-score sendiri itu didapat dari pemeriksaan BMD. Bila T-score kurang dari min 2,5 itu digolongkan sebagai osteoporosis, dan nilai T-score di bawah min 1 itu dinamakan dengan osteopenia atau massa tulang yang rendah. Nah, nilai T-score di antara min 1 hingga plus 1 itu tergolong normal. Dan osteoporosis itu terjadi jika penghancuran tulang meningkat sedangkan pembentukan kembalinya menurun sehingga menjadi rapuh dan keropos. Faktor resiko dari osteoporosis. Nah, adapun dari faktor resiko dari osteoporosis ini yaitu yang pertama, indeks massa tubuh atau IMT di bawah atau sama dengan 19. Yang kedua yaitu penderita gangguan makanan seperti anoreksia dan bulimia. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi rokok, minuman beralkohol, dan minuman bersoda secara berlebihan. Karena apa? Nikotin di dalam rokok itu dapat menyebabkan reabsorpsi kalsium di dalam ginjal. Yang kedua, efek rokok dapat menyebabkan hormon estrogen di dalam tubuh akan menurun. Yang ketiga yaitu efek dari racun rokok ini dapat menyebabkan atau memperlambat pembentukan sel tulang yang baru atau osteoblast. Yang keempat yaitu jika kita meminum minuman beralkohol secara berlebihan, maka faktor risiko
seseorang mengalami osteoporosis ini semakin tinggi. Nah, adapun selain itu, faktor risiko yang keempat yaitu retakan tulang. 2 dari 5 orang Indonesia mengalami osteoporosis. Nah, faktor yang keenam yaitu ukuran tubuh yang lebih kecil menyebabkan berkurangnya kadar massa tulang yang berdampak kepada kepadatan tulang seiring bertambahnya usia. Nah, yang ketujuh yaitu seseorang yang pernah melalui operasi pada saluran pencernaannya yang menyebabkan berkurangnya nih ukuran perut, begitu juga serapan kalsium. Dan yang kedelapan yaitu malabsorpsi, yaitu ketidakmampuan usus untuk menyerap nutrisi di dalam makanan seperti dalam penyakit celiak dan penyakit Crohn. Dan yang kesembilan, tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak untuk jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, yaitu obat-obatan yang dikonsumsi terutama yang berdampak pada kadar hormon seperti pengobatan kanker dan penggunaan obat kortikosteroid. Dampak osteoporosis. International Osteoporosis Foundation atau IOF mencatat 20% pasien patah tulang osteoporosis meninggal dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sepertiga di antaranya harus terus berbaring di tempat tidur. Sepertiga lainnya harus dibantu untuk dapat berdiri dan berjalan. Dan hanya sepertiga yang dapat sembuh dan beraktivitas optimal. Dan dampak yang dapat dialami ketika menderita osteoporosis adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, faktor fisik, yaitu bentuk atau postur tubuh mengalami perubahan, misalnya menjadi lebih pendek atau bongkok, sehingga mengalami keterbatasan dalam beraktivitas. Dan yang kedua, yaitu faktor psikis atau kejiwaan, dengan terbatasnya gerak dapat mengakibatkan stres karena keinginan beraktivitas terhalang. Dan yang ketiga, yaitu faktor ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan osteoporosis sangatlah besar. Nah, biaya yang dikeluarkan diantaranya harus minum obat secara terus-menerus dan teratur, sedangkan harga obat-obatan itu cukup mahal. Dan yang keempat, yaitu faktor sosial. Keterbatasan gerak, bahkan jika telah patah, perlu bantuan orang lain yang dapat menyebabkan itu terjadinya keterbatasan dalam bersosialisasi. Nah, adapun cara pencegahan dari osteoporosis ini yaitu yang pertama, makan makanan yang kaya dengan kalsium. Kalsium merupakan zat penguat tulang. Nah, makanan yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi yaitu seperti dari brokoli, tahu, dan tempe. Yang kedua, yaitu beraktivitas dan latihan fisik secara rutin dan teratur. Olahraga mampu berisiko mengurangi seseorang untuk tidak terkena patah tulang hingga 40%. Yang ketiga yaitu haid yang teratur. Yang keempat yaitu cukup paparan sinar matahari pagi karena sinar matahari pagi memiliki kaya akan vitamin D. Yang kelima yaitu hindari rokok dan minuman beralkohol serta kafein yang berlebihan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan yang lebih menarik. Dan see you next time.